bersama-sama pagi hari ini kita bersatu hati, kita meninggikan nama Allah kita. Angkat suara bersama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Mari yang percaya lambaikan tangan berseru bersama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Dengan iman percaya katakan bersama. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang percaya sekali lagi bersama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari pagi hari ini bersama-sama kita merayakan kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia baik, bahwasanya sampai selamanya kasih setianya bagi setiap umatnya. Mari yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita angkat suara katakan bersama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Sekali lagi dengan iman percaya katakan. Ku jatuh cinta padanya.
kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, bersatu hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyatakan rasa cinta kami kepadamu, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih, buat kebaikan, dan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Kaulah yang kami rindukan, Tuhan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau. Mari yang mengasihi Yesus serukan bersama. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Mari yang mengasihi Dia sekali lagi dengan iman katakan bersama. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau. Buka hati bersama. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Ku mau cinta
yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Perkenankan kami pagi hari ini untuk sujud menyembah-Mu, membuka hati kami, menaikkan ucapan syukur kami dan menyatakan rasa cinta kami kepadamu ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buka hati kita bersama. Angkat sembah-Mu, bermazmur untuk Tuhan, bersyukur buat cintanya. Nyatakan rasa cinta-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya ku cintakan mengasihi-Mu seumur hidupku, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, puji kebesaran-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya ku ciptakan, ku sembah Kau Tuhan. Kami buka hati kami dalam hadirat-Mu pagi hari ini, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Kita menasyaralah-Mu, terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, segenap hatiku
boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada tengah kami, Engkau mengurapi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila Tuhan, kami akan duduk manis, merenungkan, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Dimanapun Anda berada, ini adalah hal yang baik. Bahkan kesempatan yang baik kalau kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bertemu dengan teman-teman atau dengan keluarga besar. Dan saudara, kalau kita pahami sama-sama, memang di dalam kondisi yang saat ini, bahkan di seluruh dunia, pernah saya katakan dalam khotbah saya, kita menghadapi hal yang sama, yaitu satu kata yang sama, yaitu persoalan. Atau orang bilang boleh berkata, kapan persoalan ini boleh berlalu? Saudara, doa saya berlalu cepat. Itu doa saya. Bahkan semua mau berlalu cepat. Tapi bukan itu fokus kita. Kalau kita hidup fokus hanya supaya masalah ini boleh berlalu cepat, maka kita akan nanti, saudara, Bapak Ibu, kita akan kehilangan fokus kepada Tuhan. Kenapa? Kita seolah-olah kebingungan membuat persoalan. Bukankah kita punya Tuhan? Kita punya Allah yang besar. Dan saudara-saudara, kalau kita punya Tuhan yang besar, di manakah Tuhan yang kita percaya itu, saudara? Mari saudara, kita dengan sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tapi bukan hanya itu, saudara, ada yang penting. Kita punya Tuhan yang besar, yang paling pokok, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang menentukan. Kita tahu ada orang besar, orang berpangkat, tapi kalau kita nggak ada hubungan yang baik, ya biasa. Kalau kita, saudara, punya raja di atas raja. Dia Tuhan di atas Tuhan. Dia maha, segala maha. Maka kalau kita punya hubungan khusus, saudara, maka disinilah, saudara, akan beda. Kita tidak akan stres menghadapi persoalan yang tidak jelas. Dan saudara, sebagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-25, khususnya ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14 demikian dikatakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, Bapak Ibu, ada hal yang penting, yaitu biar kita bergaul karib. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama, saya berikan judul yang singkat, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, apa artinya bergaul karib dengan Tuhan? Pengertiannya yaitu memiliki hubungan khusus. Bukan hanya sekedar ada hubungan khusus, itu juga berbicara bukan hubungan yang biasa-biasa. Saudara, kata khusus ini, saudara, akan membedakan dengan yang lain. Kalau ada umum, ada khusus. Kelas ekonomi sama non-ekonomi pasti beda. Ada satu yang khusus. Apapun yang khusus, saudara, itu pasti beda. Makanan yang kita tahu sama-sama, saudara. Nasi goreng aja, saudara, nasi goreng khusus, spesial. Pasti ada beda. Karena ada spesial, ada khususnya. Nah, kalau kita dengan Tuhan, saudara, memiliki hubungan karib, kita memiliki hubungan yang khusus. Bukan hanya kita punya hubungan. Bukan hanya yang biasa-biasa. Itulah, saudara, kuncinya. Sekarang mari, saudara, biar kita tahu bagaimana caranya untuk kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang penting, saudara. Yaitu tadi dikatakan, saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dikatakan, saudara, orang yang takut akan Dia. Caranya ternyata, saudara, biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, kata hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita
berhadapan dengan Tuhan dengan gemetar takut. Ya. Hidup dengan ketakutan. Oh, bukan begitu artinya. Dengan Tuhan kita sepertinya menghadapi raksasa besar. Oh, bukan begitu. Atau dengan pejabat yang besar kita ketakutan, nggak berani mendekat. Bukan itu maksudnya. Saudara, saya ingin sekali melacak kata takut dari kata Ibrani-nya. Karena takut dari kata Ibrani, dari kata yare. Ini berbicara memberi penghormatan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita beri Tuhan penghormatan. Artinya kita beri yang terbaik. Bahkan saudara, kata takut atau yare ini berbicara juga kagum. Kita kagum sama Tuhan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan saudara, maka kita akan melakukan yang terbaik selama kita hidup di bumi. Kita nggak akan hidup dengan sembarangan. Kita tahu Tuhan kita siapa. Kita akan melangkah saudara. Ya. Melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam profesi apapun, saudara, apa yang kita lakukan. Biar kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah standarnya, saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan di dalam bidang bisnis lah. Ya. Saya juga, saudara, di bidang advokat, di lapangan. Saya juga profesional. Ya. Saya melakukan sesuatu cara-cara sesuai dengan kebenaran. Apapun profesi kita, saudara. Yang penting biarlah saudara. Saat kita hidup di bumi ini saudara, kita memberikan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Kita kagum dengan Tuhan. Kita memberi penghormatan pada Tuhan. Saudara, jika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak ketakutan saat kita menghadapi masalah. Kita tahu saudara, kita enggak takut karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu bahwa kekuatan Tuhan tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi dengan persoalan apapun. Yang setuju katakan amin. Saudara, sekarang ada pertanyaan. Mengapa kita bergaul karib dengan Tuhan? Paling tidak Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama, jadi dikatakan agar perjanjiannya diberitahukan. Saudara, orang tadi dikatakan yang bergaul karib, dan dikatakan di tengah-tengahnya ayat B, dan perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada mereka. Yang pertama saudara, alasan kita bergaul dengan Tuhan, agar perjanjian Tuhan diberitahukan kepada mereka siapa? Yaitu saudara dan saya. Kita semua. Saudara, perjanjian. Ini dari kata berit dari Ibrani-nya. Ini berbicara perkumpulan atau persekutuan. Itu perjanjian Tuhan. Nah, kata diberitahukan dari kata asli Ibrani, kata yada. Ini berbicara menjadi tahu atau diperhatikan. Nah, artinya apa saudara? Perjanjiannya diberitahukan. Berarti saudara, enggak semua orang akan tahu. Tidak semua orang diperhatikan. Hanya orang yang takut akan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, maka diberitahukan. Karena kita apa? Kita persekutuan dengan Allah. Kita kelompoknya Allah. Kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, kita di luar kelompok Tuhan, kita di luar persekutuan dengan Tuhan. Nah, itulah kita ditilap. Kita nggak ngerti akhirnya hidup ini untuk apa. Bahkan dengan corona yang tidak jelas pun sampai hari ini pun kita kebingungan. Tetapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ada suatu hal yang Tuhan sudah beritahukan. Ada penghiburan, ada penguatan. Dan Tuhan sudah banyak berbicara pada kita. Sesuatu yang belum diberitahukan akan diberitahukan pada saudara dan saya. Karena kita adalah orang yang masuk di dalam perkumpulan Tuhan. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita akan menjadi tahu. Kenapa? Kita diberitahu oleh Tuhan. Nah, saudara, jika kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan, kalau nggak bergaul dengan Tuhan, yang terjadi yang resikonya yang berbahaya, kita akan tergulung dengan arus persoalan. Bahkan kita akan terseret dengan persoalan-persoalan yang kita tidak bisa mengatasi. Nah, ini resikonya kalau kita tidak hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, mengapa bergaul karib dengan Tuhan? Agar paham kehendak Tuhan. Kalau kita paham, kita akan mengerti arahan komando Tuhan.
kita nggak akan stres di tengah kesulitan. Kita tidak akan terpojok dengan persoalan-persoalan yang menghimpit kita. Saat ini yang sedang berjalan di hadapan kita ada masalah-masalah yang bertubi-tubi. Kita tahu ada arahan kepada Tuhan, ada komando-komando kepada Tuhan. Bila kita mau tetap bertahan, kita tetap percaya, pegang janjinya, itulah arahan Tuhan. Ada penghiburan dari Tuhan, ada support dari Tuhan. Dan kita sudah kuat. Karena kita mengerti ada arahan komando dari Tuhan. Saudara, kalau kita paham kehendak Tuhan juga, maka kita akan mengerti rencana Tuhan yang terbaik. Hanya orang yang tahu rencana Tuhan, hanya bagi orang yang paham kehendaknya, yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa bergaul karib dengan Tuhan? Yang ketiga itu agar mempunyai keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, kita tahu rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kita tahu rahasia-rahasia Tuhan. Saudara, kalau kita di dalam keluarga besar, kita tahu ada apa yang akan kita lakukan. Kita tahu ada rencana besok mau ke Tokyo, mau ke Hong Kong, mau ke Honolulu. Kita tahu ada rencana-rencana. Dan saudara, ada sesuatu yang tidak rahasia lagi seolah-olah kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita tahu. Karena ada hubungan intim. Para nabi saudara dan perjanjian lama. Di tengah himpitan persoalan, dia bisa menghadapi persoalan. Karena ada rahasia kerajaan Tuhan yang diberitahukan. Karena ada hubungan intim. Saudara, kalau kita tahu rahasia Allah, tahu rahasia kerajaan Allah, kita bisa melangkah tanpa kebingungan. Kita melangkah dengan percaya diri. Apapun masalah tahun ini, saudara, maka kemenangan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Apapun persoalannya, saudara, yang penting saudara, kita tetap kuat. Dan kita tetap bertahan. Karena kita tahu ada rahasia Tuhan yang diberitahukan pada kita. Haleluya. Mari kita bersyukur saudara pada Tuhan. Kalau hari ini saudara kita mari diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Mari gunakan hidup kita Bapak Ibu. Kita selalu memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan itulah saudara yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita angkat suara kita. Ada kesempatan waktu yang singkat, mari sembah Dia. Kita orang-orang yang hidup berkait dengan Tuhan. Mari kita orang yang suka menyembah, memuji Tuhan. Mari kita buktikan semua. Agungkan Dia. Haleluya. 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 Syadalamo. Mari angkatlah suaramu dengan pujian mazmur yang indah. Tuhan ingin mendengar suara kita secara pribadi-pribadi. Agungkanlah Dia, muliakanlah Dia. Dia Tuhan yang besar, kekuatannya yang tak terbatas, yang selalu menolong kita apapun yang terjadi. Kami memuji-Mu. Shikir lama kurapasamu, sinalama karase. Hadirat-Mu mengalir mengurapi kami. Jangkau-jangkaulah kami ya Tuhan. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, menguatkan hidup kami, menguatkan jiwa kami. Shikiralah magur rapaso. Allah yang besar, Allah yang tak terbatas kuasa-Mu, itulah Allah yang kami percaya. Kami besar-besarkan untuk selamanya, untuk seterusnya. Kami tetap percaya, kami tetap percaya pegang janji-Mu.
Haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi bergaul karib dengan-Mu. Karena kami tahu saat kami bersama dengan Engkau, ada hal-hal yang akan Kau beritahukan kepada kami. Akhirnya kami akan kuat menghadapi persoalan apapun. Di tengah arus gelombang yang saat ini sedang menggolong dunia, tapi kami akan bertahan karena Engkau bersama kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu dan bagi siapapun yang bergabung di dalam video saat ini. Hai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, setiap persoalan dilepaskan. Saat ini bawalah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat anugerah kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Berkat pelindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati.